Banyak orang yang mengaku sebagai pecinta sholawat, mengaku sebagai pecinta Al-Quran, tapi kadang pengakuan itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Ada orang yang ngaku pecinta sholawat tapi nggak benar-benar suka sama sholawat, ngaku pecinta Al-Quran tapi nggak benar-benar suka sama Al-Quran. Kata orang, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Ya memang, tapi hati itu punya gejala-gejala. Kalau ceret itu isinya kopi, nggak mungkin terus dituang keluar susu, nggak mungkin. Kalau susu itu isinya susu, ceret itu isinya susu, nggak mungkin keluar kalau nggak dikeluarin. Intinya, jangan sampai kita sudah merasa cinta, tapi ternyata objeknya salah. Jadi ada kalanya cinta itu ya perlu dites. Nah, untuk mengetes apakah kita benar-benar suka sama sholawat, itu misalnya kita tuh biasanya suka datang ke majelis-majelis sholawat, dengerin sholawat yang penyanyinya ganteng, suaranya merdu, tabuhannya enak. Misalnya Habib Syekh, Toharon dinul muayyan bizuhurin Nabi Ahmad, Toharon dinul muayyan bizuhurin Nabi Ahmad, ya hana Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Wis pokoknya yang suaranya enak, tabuhannya meriah, terus wajahnya ganteng juga. Atau Habibidin, ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana, adhal Islam lana dina wa jami'ul kauni lana watana. Nah, kalau kita biasanya dengerin sholawatan-sholawatan yang kayak gitu, yang meriah, yang seru, terus hati kita gembira, hati kita terenyuh, coba sekarang dengerin sholawatan yang tabuhannya sederhana, yang tabuhannya murni. Misalnya cuma pakai terbang tok, atau ada bassnya lah nggak apa-apa, tapi bass yang biasa. Apakah kita masih bisa menikmati? Kalau ternyata kita masih bisa menikmati, coba sekarang yang tanpa tabuhan. Apakah masih bisa menikmati? Apakah masih bisa seru? Apakah masih bisa bertahan lama? Misalnya di baan gitu, terus nggak ada tabuhannya. Apakah masih betah? Kalau ternyata masih menikmati, tingkatkan lagi, coba yang tanpa lagu, wiritan sholawat misalnya, itu kan nggak pakai lagu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim, atau pakai sayyidina, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim. Apakah kita masih bisa menikmati itu? Apakah kita masih bisa mendengarkan itu? Apakah kita betah wiritan kayak gitu? Kalau kita bisa, maka selamat menikmati sholawat dengan berbagai ragamnya. Karena ada itu yang sholawatannya fales, itu malah merasa terganggu. Yang sholawatan dibully, katanya telah menguasai ilmu, betah izin. Dia yang sholawat, aku yang engap. Dia yang nyanyi, aku yang malu. Bakat terpendam yang harus terus dipendam. Ada juga yang bilang, Bib, antum orangnya asik sendiri. Takutnya kita itu ternyata bukan suka sama sholawatnya, tapi suka sama penyanyinya, suka sama lagunya, suka sama suaranya. Al-Quran juga gitu. Untuk ngetes apakah kita beneran suka sama Al-Quran atau enggak, coba dengerin ngaji yang enggak pakai lagu. Apakah kita masih bisa menikmati? Kalau ternyata masih bisa menikmati, coba tingkatkan. Dengerin ngajinya orang yang suaranya jelek, yang suaranya enggak merdu. Udah gitu yang tajwidnya kacau,
Bila perlu tambah lagi dengan yang wajahnya tidak ganteng atau tidak cantik. Kalau ternyata mata kita merasa ternodai, telinga kita gatal, tur panas, maka patut dipertanyakan, jangan-jangan kita terenyuh itu bukan karena Al-Qur'annya, tetapi karena suaranya, karena nadanya, karena tajwidnya, atau karena yang baca itu ganteng atau cantik. Jangan-jangan karena itu. Ya memang kalau POV-nya itu dari kita sebagai pembaca, ya memang harus sesuai standar. Warattilil Qur'ana tartila, yatlunahu haqqa tilawati. Harus sesuai standar. Dan kalau kita sebagai guru ngaji ada murid salah, ya harus kita tegur, harus kita benahi, wajib itu. Tapi kalau kita sebagai pendengar, enggak gitu konsepnya. Karena kata Al-Quran, indikator keimanan yang mantap itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika nama Allah disebut, hati bergetar. Ketika ayat-ayat Allah dibaca, bertambah keimanan. Dan di ayat ini itu pakainya fi'il majhul, enggak disebutkan fa'ilnya. Jadi bisa siapa saja, boh yang fasih, boh yang enggak fasih. Mestinya ketika nama Allah disebut, hati kita tetap bergetar. Ketika ayat Allah dibaca, meskipun tajwidnya kurat karet, harusnya keimanan kita tetap bertambah. Kita kan enggak. Mendengar ada kiai ceramah, Allah tidak suka sama hal yang seperti itu. Otak kita tuh langsung ngoreksi, Allah. Lalu ada lagi kiai-kiai yang tua-tua itu biasanya kan, Gusti Allah. Langsung respon, ngoreksi, Gusti Allah. Berarti ya tafkhim, Gusti Allah. Dengar orang baca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada tasdidnya. Iya itu artinya srengenge, musyrik. Orang ngaji kok dimusyrik-musyrikan. Ya itulah kita. Sekali lagi, ini POV kita sebagai pendengar, bukan kita sebagai pembaca, juga bukan kita sebagai guru ngaji. Kalau kita sebagai guru ngaji, ya wajib membenahi bacaan murid-murid kita, itu wajib, sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita yang sebagai pendengar ini, jangan sampai ketika mendengar nama Allah, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang tidak sesuai standar kita, lalu itu menjadi penghambat pertumbuhan keimanan kita. Itu jangan sampai. Dan kalau itu terjadi, ya berarti harus ada yang dibenahi, harus ada yang diobati. Bukan ke dokter THT, bukan. Karena ini bukan tentang kuping fisik, bukan. Tetapi kuping yang berada dalam